Oke, halo guys, balik lagi bareng gua ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 5 Agustus tahun 2025. IHSG hari ini naik sedikit ya, 0,68%. Sekarang IHSG ada di angka 7.515. Transaksi hari ini naik ya dibanding kemarin, ada 15,7 triliun ya. Lumayan. Oke, kali ini gue pengen bahas saham Astra Indonesia guys ya. Astra International atau ASI. Ini adalah perusahaan holding ya yang megang. Nah, ini kalau lu tahu WNTR itu AALI, Auto gitu. Terus yang lain-lain. Nah, ini dia adalah bapaknya nih gitu. Jadi kalau yang lain kan anak-anaknya dia gitu. Mungkin kalau yang baru masih belum tahu ya tentang hal itu, tapi kalau yang udah lama berkecimpung di dunia saham pastinya udah nggak asing lagi ya. Nah, gua pengen bahas saham ASI kali ini ya. Q2-nya apakah dia bagus, ada kenaikan atau gimana? Oke. Kita lanjut saja, langsung bahas. Ini sekilas tentang perusahaannya si ASI ya. Dia IPO tanggal 4 April tahun 1990 ya. Harga IPO saat itu 14.850. Lembar saham saat IPO cuman 30 juta lembar, cuman harganya premium banget ini 14.850. Pada saat itu mungkin yang bisa pegang saham ini cuma konglo-konglo aja ya. Kalau orang-orang biasa kayaknya kurang. Dana hasil IPO saat itu 445 miliar, transaksi hariannya ada di angka 26 miliar ya hari ini. Ini sorry salah. Ini bekas tadi PTBA. Hari ini ada 101 miliar ya. Nah, kalau lu punya dana 100M liquid nih sehari cair dia di ASI ini. Ya. Terus lembar sahamnya sekarang ada 40 miliar lembar saham. Harga closingan hari ini di angka 5.025 ya. Berarti market capnya ada di angka 203 triliun ya si ASI ini, lumayan. Terus lanjut, ekuitas dia ada di angka 218 triliun, berarti harga buku dia masih di bawah harga buku ya harga sekarang. Harga buku dia ada di angka 5.385, berarti PBP-nya ada di angka 0,93 kali. Oke, terus liabilitas dia ada di angka 209 triliun gitu. Untuk DER-nya dia ada di angka 95% ya. Atau hampir 1 kali nih. Total aset ada di angka 427 triliun. Nah, PS sekarang masih rendah ya, masih di bawah 10, ada di angka 6,5 kali. Laba ditahan dia ada berapa nih? Langsung saja kita cek. Laba yang belum ditentukan penggunaannya gitu. ASI finansial mana nih? Ini boleh. Oke. Banyak banget ya PT-PT-nya. Ada 33 PT. Kita lihat laba yang belum ditentukan gunanya 205.222. Ini apa nih satuannya? 205 triliun kah? Satuannya miliaran ya, miliar. Ini 205, iya 205 triliun. Gila, banyak banget duit ini ya. Ya, laba ditahan dia ada di angka 205 triliun ya. Kalau lu punya duit segini kayaknya lu udah nggak usah kerja lagi deh, buat 7 turunan udah cukup itu.
Nah, lanjut ke revenue ya. Di Q1 dia dapat 83 triliun, sedangkan Q2 turun sekarang ya 79,4 triliun. Kalau dibanding tahun lalu gimana nih, turun nggak? 2024 kalau banding 2024 naik ya dua-duanya, Q1 Q1, Q2 Q2, 24 25. Ya lumayan lah. Gross profit margin untuk Q1 25 ada di 17 triliun dan Q2 ada 17,7 ya, naik 4%-an. Sementara net profit marginnya ada di angka Q1 6,9. Nah, Q2-nya naik nih 23%, 8,5 triliun. Maka IPS yang bakalan dia kumpulin kurang lebih di angka 766 ya. Biasanya dia Q3 meledak ya biasa. Tahun kemarin. Enggak biasanya sih. Cuma tahun kemarin doang. Ya semoga aja Q3 sama Q4 lebih naik lagi ya. Jadi IPS-nya bisa lebih dari 766. Tapi kita anggap aja sekarang dapatnya segitu dulu ya. Jika 766 berarti dia kan baginya cuma di PR kemarin 48%. Tahun yang lalu-lalu sih ya nggak tentu ya, kita ikutin aja tahun kemarin ya 48%. Berarti 48% dari 766 sama dengan 367. Di harga sekarang lu bisa dapetin dividen yield sebesar 7,3%. Gede ya, apalagi lu yang udah nyerok di 4.500-an gitu, itu lu bisa lebih gede lagi. Kalau 4.500 berapa dividen yield lu? 8% ya, lumayan. Sekarang kan 5.025. Gimana dengan persaingan mobil listriknya? Apakah si Astra bisa kegencet untuk kedepannya? Harusnya Astra bisa lah ya, bisa mengatasi persaingan dari mobil BYD gitu, mobil listrik tentunya, khususnya dari merek-merek mobil listrik. Harusnya dia sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi keadaan tersebut ya. Jangan sampai dia lengah gitu ya, seperti dulu kejadian Nokia. Tapi ini Astra ya harusnya bisa lah ya. Dan di bagian otomotifnya sih emang udah kegerus terus ya. Cuma kan dia si ASI ini kan nggak berfokus cuma di otomotif, kan dia banyak juga di segmen-segmen lainnya gitu. Jadi dia kan ada beberapa segmen gitu. Nanti lu cari sendiri segmen dia apa aja, otomotifnya dia nyumbang berapa persen untuk revenue dia gitu. Nanti lu bisa kalkulasiin gitu pengaruhnya dari mobil listrik. Nah, untuk harga wajar dia ya, harga waras dia berdasarkan dividen ada di angka 3.679 dan sampai 7.359 ya. Untuk sampai saat ini sih so far so good lah ya kalau segini, tapi kita nggak tahu tahun-tahun ke depan. Soalnya kan pabrik mobil listrik di sini udah pada dibikin tuh. Kalau udah jadi mungkin ya segmen otomotif dia bisa tergerus ya, jualan mobil-mobil barunya gitu. Tapi semoga aja dia juga bisa udah nyiapin strategi-strategi untuk menghadapi hal tersebut ya. Jadi para pemegang saham ASI bisa santai gitu ya. Semoga aja ada perbaikan Q3, Q4 dan tahun-tahun selanjutnya. Oke, karena hutang harus dibayar. Bye bye.